Hai, kembali lagi di AA Channel. Kali ini AA Channel akan menceritakan film yang menceritakan tentang dua orang astronom yang tak sengaja menemukan sebuah komet raksasa yang sebentar lagi akan menabrak bumi. Mereka lalu mencoba menyebarkan berita itu pada masyarakat, tetapi entah mengapa semua orang malah menghujat mereka, bahkan sang presiden pun juga menganggap mereka sebagai badut karena tak ada seorang pun yang mau percaya dengan hal itu. Lalu, apakah komet itu benar-benar akan menimbulkan kiamat bagi umat manusia? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang mahasiswi astronomi bernama Kate Biasky sedang melakukan pengamatan dengan menggunakan teleskop canggih bernama Subaru yang terletak di Hawaii. Ia berhasil menemukan sebuah komet yang diprediksi akan melintas di dekat bumi, sehingga sang profesor bernama Dr. Randall Mindy pun memberikan selamat pada Kate atas penemuannya itu. Bahkan ia juga sempat menamai komet tersebut dengan nama di Biasky, yaitu nama belakang Kate. Setelahnya Dr. Mindy, Kate, dan para mahasiswa astronomi lain pun mulai melakukan perhitungan untuk mencari tahu kapan komet itu akan melintasi bumi. Tetapi entah mengapa Mindy tiba-tiba saja terdiam dan langsung menyuruh semua mahasiswa lain untuk segera pulang ke rumah, sementara ia menyuruh Kate untuk tetap tinggal di sana. Tampaknya Mindy terlihat sangat panik dan ia pun langsung menelepon salah seorang pimpinan NASA bernama Dr. Jocelyn Chalder, namun karena Jocelyn saat itu sedang sibuk, ia pun mengalihkan panggilan tersebut pada kepala Koordinasi Pertahanan Planet bernama Dr. Teddy Oglethorpe, yaitu pimpinan dari organisasi yang bertugas untuk menjaga keamanan bumi dari hal-hal asing di sana. Mindy dan Kate mengatakan bahwa sebuah komet berukuran 5-10 km atau sekitar tinggi Gunung Everest akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan 14 hari lagi, yang mana hal itu membuat Dr. Teddy seketika terdiam, karena jika semua itu benar maka ledakan dari komet ini akan memusnahkan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Tanpa berlama-lama Dr. Teddy menyuruh Mindy dan Kate untuk segera pergi ke Washington agar mereka bisa melakukan meeting bersama presiden, dan ia juga menegaskan bahwa informasi ini kini menjadi informasi rahasia sehingga mereka tak boleh mengatakannya pada orang lain. Singkat cerita, Mindy dan Kate akhirnya tiba di Washington, di mana di sana mereka berdua disambut oleh Dr. Teddy serta seorang jenderal Pentagon bernama Jenderal Tess yang menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan Presiden. Tak lama kemudian Ibu Presiden beserta para pejabat akhirnya tiba di Gedung Putih, tetapi entah mengapa para pejabat itu justru menyuruh Mindy dan yang lain untuk menunggu terlebih dahulu karena mereka sibuk merayakan ulang tahun dari salah satu karyawan yang ada di sana. Melihat hal itu, Jenderal Tess pun sempat menawarkan beberapa snack serta minuman pada mereka, dan ia juga menyuruh mereka untuk membayar seharga $200.000 sambil mengatakan bahwa semua yang dijual di Gedung Putih ini harganya mahal. Sayangnya karena para presiden dan para pejabat tak kunjung memanggil mereka, jenderal pun memutuskan untuk pulang karena ia sudah mendapat cetwa dari istrinya. Lalu ketika Kate hendak membeli minuman dan snack, ia akhirnya sadar bahwa semua yang ada di Gedung Putih itu gratis, yang mana hal itu menandakan bahwa jenderal Tim sengaja melakukan pungli pada mereka. Pada akhirnya Mindy dan Kate memutuskan untuk menginap di salah satu hotel terlebih dahulu, dan di sana mereka berusaha menenangkan pikiran mereka yang sudah kacau dengan cara menghubungi orang-orang yang mereka cintai. Mindy menelpon istrinya yang bernama untuk menanyakan bagaimana keadaan anak-anak mereka yang sudah lama tak ia temui, sementara Kate menelepon pacarnya Ip yang bekerja sebagai seorang jurnalis di salah satu media yang paling populer di Amerika. Keesokan harinya Mindy dan Kate akhirnya bisa bertemu dengan Ibu Presiden bernama Jenny Orlean serta Kepala Staf Kepresidenan bernama Jason Orlean, yang ternyata juga merupakan anak dari Presiden Itwendus yang akan mereka hadapi karena bencana itu bisa menimbulkan kepunahan massal bagi umat manusia. Namun entah mengapa Presiden dan Kepala Staf malah tak menanggapi hal itu dengan serius, bahkan mereka sempat bercanda tentang penurunan ekonomi serta ancaman perang nuklir yang juga bisa menimbulkan kehancuran dunia. Pada akhirnya Presiden Jenny menyuruh mereka untuk menunggu dan mengamati saja hingga masalah itu selesai dengan sendirinya, yang mana
Hal itu membuat Mindy, Kate, dan Teddy tak bisa duduk manis sambil menunggu kematian mereka begitu saja sehingga mereka berencana memberikan informasi ini pada awak media meski menyebarkan informasi rahasia merupakan perbuatan yang ilegal. Di sisi lain pria bernama Peter Iserwell yang merupakan seorang pengusaha teknologi kaya raya sekaligus pemilik dari perusahaan B tampaknya juga mendapat informasi tentang komet tersebut dari salah satu temannya yang juga seorang ahli astronomi dan ia pun berencana melakukan penelitian pada komet itu. Singkat cerita, Mindy dan Kate akhirnya melakukan interview dengan New York Herald, yaitu perusahaan media paling populer di Amerika tempat pilih bekerja, dan mereka pun menyuruh Mindy dan Kate tampil di acara talk show The Daily Rip untuk membahas tentang temuan mereka. Sebelum mereka berdua tampil di TV, mereka sempat melakukan persiapan terlebih dahulu sambil merencanakan apa saja yang akan mereka sampaikan agar mereka bisa meyakinkan masyarakat bahwa bumi sedang dalam bahaya. Dan di sana mereka sempat bertemu dengan salah satu penyanyi enal bernama Ina yang sedang ramai dibicarakan sejak ia putus dengan pacarnya yang juga seorang rapper terkenal bernama DJ. Tak lama kemudian saat giliran Mindy dan Kate tampil di acara tersebut, entah mengapa si pembawa acara Barry Evanti serta Jack Brer juga menanggapi temuan mereka secara tidak serius sehingga Kate pun marah dan langsung pergi meninggalkan ruangan. Sarah Mindy berusaha menyelesaikan acara itu. Setelah acaranya selesai, marketing dari New York Herald pun menunjukkan bahwa masyarakat tak terlalu peduli dengan apa yang disampaikan oleh Mindy dan Kate, bahkan wajah Kate malah dijadikan bahan meme oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sementara beberapa orang lainnya justru lebih menyukai Mindy karena wajahnya yang cukup tampan. Tak hanya itu, kepala New York Herald mengatakan bahwa ia akan berhenti mensupport Mindy dan Kate karena mereka berdua malah membuat popularitas perusahaan menurun, apalagi semenjak kepala NASA mengatakan bahwa inform yang mereka katakan hanyalah informasi palsu. Dan di sana mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata si Jesseline ini bukanlah seorang astronom melainkan seorang dokter biasa yang juga merupakan salah satu penyumbang dana besar ke presiden. Yang paling parahnya lagi, Kate justru diputuskan oleh pacarnya Philip, dan ia juga memanfaatkan keviralan Kate demi menulis sebuah artikel yang bisa menarik minat banyak orang, yang mana hal itu membuat Mindy dan Kate hanya bisa pasrah hingga mereka berhenti menyebarkan berita tentang komet tersebut. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian tiba-tiba Presiden Jenny terlibat sebuah skandal yang membuat masyarakat mulai ragu untuk memilih dirinya lagi di pemilu berikutnya, sehingga ia langsung mengirimkan beberapa FBI untuk membawa Mindy, Kate, dan juga Teddy ke kantornya, dan ia pun meminta maaf karena dulu ia tak percaya pada mereka. Jenny mengatakan bahwa ia akan menanggapi masalah komet ini dengan serius, dan di sana Kate akhirnya sadar bahwa Jen aja melakukan hal ini hanya karena ia tak ingin kalah dalam pemilu berikutnya. Namun Kate tetap bersyukur karena akhirnya ada seseorang yang mau melakukan sesuatu terhadap komet yang bisa melenyapkan kehidupan umat manusia itu. Tanpa berlama-lama, Jenny pun langsung menyebarkan berita nasional di seluruh saluran TV, di mana ia mengatakan bahwa komet di Biaski benar-benar akan menabrak bumi. Tetapi ia mengatakan pada seluruh masyarakat bahwa mereka tak perlu khawatir lagi karena pemerintah Bren mengirimkan beberapa pesawat luar angkasa yang akan membawa senjata nuklir untuk menghancurkan komet itu. Di sana Mindy sempat menyarankan agar mereka melakukan misi ini dengan teknologi canggih yang bisa diremot dari jarak jauh sehingga tak menimbulkan korban jiwa. Namun Jenny malah memilih seorang pria bernama Jenderal Benedict Drust sebagai pilot yang akan membawa pesawat luar angkasa itu, karena menurut Jenny ia membutuhkan sosok pahlawan agar masyarakat bisa lebih bersimpati terhadap dirinya. Dalam sekejap berita tentang komet itu pun menyebar dengan sangat cepat, dan popularitas Jenny pun langsung meningkat drastis hingga 99% masyarakat berencana untuk memilih Jenny lagi di pemilu selanjutnya, sementara Mindy, Kate, dan Teddy akhirnya mulai muncul di TV dan juga majalah karena masyarakat kini mulai percaya dengan mereka. Tak hanya itu, Mindy juga sempat menjalin hubungan terang dengan Barry yang sejak awal sudah tertariknya, dan Mindy yang sudah jujur melakukannya pun mulai merasa bahwa hubungan ini membuat dirinya jauh lebih tenang sehingga ia mau melanjutkan hubungan ini secara diam-diam. Singkat cerita, ketika hari peluncuran tiba, pemerintah pun menyebarkan berita ini secara global, yang mana hal itu membuat antusias masyarakat semakin tinggi hingga
Mereka berencana menjadikan hari itu sebagai hari libur nasional, agar mereka bisa terus mengingat momen yang sangat bersejarah ini. Lalu setelah semua orang selesai persiapan, mereka akhirnya berhasil meluncurkan roket utama yang dikendarai oleh Jenderal Drust bersamaan dengan beberapa roket lainnya, dan semua orang pun terlihat sangat senang karena mereka tak perlu menghadapi kepunahan massal akibat ledakan dari komet tersebut. Bahkan beberapa netizen juga menyambut kebahagiaan itu dengan melakukan suatu challenge. Tanpa disadari tiba-tiba Peter datang dan meminta Jenny untuk mengobrol sebentar secara pribadi. Lalu tak lama kemudian entah mengapa tiba-tiba semua pesawat luar angkasanya berbelok dan mengarah kembali ke bumi karena ternyata Jenny sengaja membatalkan misi itu. Semua orang pun mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Kate dan Teddy sengaja dikurung di dalam sebuah ruangan selama berjam-jam, sementara Mindy diajak oleh Jason untuk menghadiri suatu rapat yang membahas tentang alasan mengapa mereka sengaja membatalkan misi penghancuran komet itu. Saat Peter datang, ia mengatakan pada semua orang bahwa komet yang akan menabrak bumi itu ternyata mengandung banyak sekali mineral langka yang bernilai triliunan dolar, dan jika mereka bisa menambang material tersebut maka mereka bisa mengalahkan negara Cina yang selama ini telah menguasai hampir seluruh pertambangan dunia. Peter kemudian mengatakan bahwa ia berencana memecah komet sebesar Gunung Everest itu menjadi berkeping-keping menggunakan peralatan canggih dari perusahaannya, agar pecahan komet itu tak menimbulkan bencana besar ketika menabrak bumi. Dan jika mereka bisa menambang seluruh material komet itu maka negara mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat tak ternilai harganya. Di sana Mindy sempat membantah pernyataan Peter karena mereka belum melakukan uji coba apakah peralatan milik Peter benar-benar bisa memecah komet raksasa tersebut. Namun entah mengapa semua orang malah menghiraukannya, bahkan mereka juga mengabaikan peringatan dari para ilmuwan lainnya. Singkat cerita, setelah rapatnya selesai, Mindy pun menceritakan pada Kate dan Ted bahwa orang di pemerintahan hanya menginginkan kekayaan saja, padahal nasib umat manusia sedang dipertaruhkan. Dan saat mereka sedang membahas hal ini, tanpa disadari beberapa orang ternyata mendengarkan cerita mereka. Orang-orang lalu bertanya, apakah pemerintah akan melakukan sesuatu untuk menghentikan kometnya? Dan di sana Kate mengatakan bahwa pemerintah sengaja membiarkan serpian komet jatuh ke bumi hanya demi membuat orang-orang kaya menjadi semakin kaya. Sementara orang kecil seperti merekalah yang akan terkena dampaknya langsung jika komet-komet itu jatuh ke wilayah padat penduduk. Perkataan Kate justru menimbulkan terjadinya kekacauan di mana-mana hingga akhirnya Kate pun ditangkap oleh FBI lagi untuk bertanggung jawab atas keributan tersebut. Tetapi para FBI itu mengatakan bahwa mereka akan melepaskan Kate jika ia mau menandatangani sebuah kontrak. Di dalam kontrak itu Kate tidak boleh mengatakan apapun tentang komet lagi, dan ia juga akan dikembalikan ke kota tempat asalnya. Sehingga tanpa berlama-lama Kate pun langsung menandatangani kontrak tersebut karena ia sudah tak peduli lagi dengan masalah ini. Kate kemudian dikembalikan ke rumah orang tuanya, namun entah mengapa kedua orang tuanya justru tak menerima kehadiran Kate karena ternyata mereka mensupport kebijakan dari pemerintah dan mereka tak ingin Kate yang seorang anti pemerintahan itu ada di rumah mereka. Sehingga pada akhirnya Kate pun memilih untuk bekerja sebagai kasir Indomart demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari Kate bertemu dengan preman bernama Jules serta dua temannya yang hendak mencuri beberapa barang dari Indomart, tetapi sepertinya Kate tak peduli dengan hal itu. Bahkan ia juga membiarkan Jules untuk mengambil barang-barang itu semaunya karena sebentar lagi dunia akan kiamat. Setelah melihat wajah Kate, Jules akhirnya sadar bahwa Kate merupakan wanita yang sering muncul di TV, sehingga ia mengajak Kate untuk datang ke tempat tongkrongan mereka sambil mengatakan bahwa Kate pasti akan cocok dengan kelompoknya. Dan sejak saat itu Kate pun mulai berpacaran dengan Jules. Di sisi lain, Mindy sekarang bekerja sama dengan pemerintah karena bagi Mindy ini merupakan satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan umat manusia. Hingga suatu hari ketika ia hendak bermesraan dengan Barry, tiba-tiba June datang dan memergoki dirinya yang saat itu sedang selingkuh. Mindy berusaha meminta maaf pada June, mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu untuk menenangkan dirinya sendiri. Namun sayangnya June tak bisa memaafkan Mindy begitu saja dan pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi
Dari sana karena ia sudah sangat kecewa dengan perbuatan suaminya itu, keesokan harinya saat Mindy dan Jennie datang ke perusahaan bus untuk mengecek apakah peralatan milik Peter sudah siap, Mindy sempat berdebat dengan Peter tentang sains dan teknologi hingga Peter mengatakan bahwa ia memiliki alat algoritma canggih yang dapat meramalkan masa depan Mindy, bahwa ia akan mati sendirian tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Setelah mendengar perkataan Peter, Mindy mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan saat ini merupakan hal yang salah, bahkan ia sempat mengamuk ketika ia sedang berada di acara talk show bersama BRI, di mana di sana ia mengatakan bahwa komet raksasa ini merupakan ancaman yang serius. Tetapi mengapa orang-orang malah santai-santai saja, bahkan presiden dan antek-anteknya hanya memikir keuntungan pribadi mereka atas kejadian itu. Mindy pun ditangkap oleh polisi dan ia juga akan diasingkan kembali ke tempat asalnya, sama seperti yang terjadi pada Kate sebelumnya, sehingga pada akhirnya BRI pun memilih untuk putus hubungan dengan Mindy. Beberapa bulan kemudian ketika Mindy sedang mengendarai mobil dan Kate sedang berduaan bersama pacarnya, tiba-tiba mereka berdua tak sengaja melihat ada sesuatu di atas langit yang mereka yakini bahwa itu merupakan komet Dibiasky. Bahkan komet itu kini sudah mulai mendekati bumi hingga mereka bisa melihat komet itu hanya dengan mata telanjang saja. Mereka berdua pun segera menyebarkan informasi itu ke sosial media, tak peduli meski mereka akan ditangkap oleh polisi lagi karena mereka hanya ingin masyarakat yang selama ini meremehkan mereka tahu bahwa komet itu benar-benar ada. Dalam sekejap berita tentang komet itu pun menyebar dengan sangat cepat hingga menjadi trending topik di seluruh media sosial, bahkan muncul sebuah hashtag yang menyuruh masyarakat untuk melihat ke atas agar mereka tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat. Sayangnya Presiden Jennie justru membuat sebuah gerakan bernama Don't Look Up yang menyuruh masyarakat untuk tidak melihat ke atas karena apa yang dilakukan oleh Kate dan Mindy hanya untuk menakut-nakuti mereka saja. Dan ia juga mengatakan bahwa ia kini sudah bekerja sama dengan perusahaan bus di mana mereka akan menjadikan komet itu sebagai ladang emas yang akan menaikkan kekayaan negara mereka yang bisa membuat hidup masyarakat menjadi lebih makmur. Di sisi lain, Mindy dan Kate berusaha meyakinkan masyarakat bahwa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah tak akan berhasil karena pemerintah selalu membungkam para ilmuwan dan tak pernah mau menerima masukan. Bahkan kegiatan Mindy dan Kate ini juga didukung oleh dua penyanyi terkenal yaitu Erbina dan juga Digelo yang sudah membuat lagu spesial berjudul Just Look Up. Perdebatan antara dua kubu ini pun sempat menyebabkan kekacauan di mana-mana karena sebagian masyarakat ada yang memilih untuk mensupport pemerintah sementara yang sebagian lagi lebih memilih untuk percaya dengan perkataan Mindy dan juga Kate. Akibat kericuan yang terjadi di seluruh penjuru negara Amerika, negara Rusia, Cina dan India pun memutuskan untuk bekerja sama dan mengirimkan pesawat ruang angkasa mereka sendiri untuk menghentikan komet raksasa tersebut. Namun sayangnya pesawat mereka justru meledak karena mereka kekurangan waktu untuk membuat sebuah pesawat yang sempurna. Mendengar hal itu, Teddy, Kate dan juga Mindy pun sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena proyek itu merupakan satu-satunya cara untuk bisa menghentikan komet raksasa yang akan menabrak bumi dan mereka juga sudah mulai kehabisan waktu untuk memikirkan rencana lain. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu, kini mereka hanya tinggal menunggu beberapa hari saja hingga komet itu benar-benar menabrak bumi. Dan masyarakat yang awalnya memihak pemerintahan pun mulai berpikir bahwa Presiden Jennie telah berbohong pada masyarakat karena mereka tak kunjung melakukan sesuatu. Menyadari hal itu, pemerintah pun akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan beberapa pesawat yang sudah dilengkapi oleh drone-drone canggih yang nantinya akan dikendalikan dari jarak jauh untuk melakukan pengeboran dan juga peledakan pada komet raksasa sehingga nantinya komet itu akan pecah menjadi berkeping-keping. Sebelum melakukan peluncuran, Jennie sempat iseng-iseng bertanya pada Peter apakah alat algoritma milik Peter bisa meramalkan kematiannya, dan di sana Peter mengatakan bahwa Jennie akan mati dimakan oleh Bronterok. Meski mereka berdua sama-sama tak tahu apa yang dimaksud oleh Bronterok itu, di saat yang bersamaan Mindy, Kate dan juga Jules mencoba berbelanja beberapa bahan makanan lalu mereka membawanya ke tempat Jun, di mana di sana Jun akhirnya mau menerima Mindy lagi sehingga mereka pun mengadakan makan
Malam bersama sebelum komet itu menabrak bumi, bahkan mereka juga tak lupa mengundang Teddy yang selama ini sudah berjuang bersama mereka. Singkat cerita, Peter akhirnya meluncurkan seluruh pesawat luar angkasa miliknya, namun beberapa pesawat justru meledak, yang mana hal itu membuat beberapa orang sempat panik, meski Peter mengatakan bahwa semua pasti akan baik-baik saja karena ia sudah mengantisipasi hal ini. Lalu saat drone-drone itu mulai mendekat ke arah komet, drone mengalami crash akibat terkena benturan dari serpian-serpian komet, sehingga hanya ada sedikit drone yang tersisa untuk meledakkan komet raksasa tersebut. Dan tak lama kemudian setelah peledakannya berhasil, mereka akhirnya sadar bahwa rencana ini ternyata gagal total karena kometnya saat ini masih utuh. Melihat hal itu, Jenny dan Peter bergegas pergi dari ruangan dan mereka pun berencana pergi menuju ke suatu tempat di mana di sana Peter sudah menyiapkan sebuah pesawat luar angkasa yang bisa digunakan untuk menyelamatkan beberapa orang dari kehancuran dunia. Tetapi Jenny malah lupa bahwa Jason masih tertinggal di dalam ruangan kontrol karena ia sedang menunggu perintah dari ibunya. Para warga yang menyadari bahwa sebentar lagi kiamat akan segera tiba pun mencoba menghabiskan waktu dengan cara mereka masing-masing, termasuk Mindy dan yang lain yang saat itu sedang menikmati hidangan makan malam bersama-sama. Sebelum makan mereka sempat berdoa pada Tuhan mereka masing-masing, meski sebelumnya mereka tak pernah berdoa sama sekali, dan mereka pun akhirnya sadar bahwa ternyata berdoa pada Tuhan bisa membuat hati mereka jauh lebih tenang dari sebelum-sebelumnya. Tak lama kemudian komet raksasa itu akhirnya menabrak bumi, dan dalam sekejap ledakan yang diakibatkan oleh tabrakan itu pun langsung menimbulkan bencana yang sangat dahsyat hingga menghancurkan peradaban umat manusia yang ada di bumi. Sementara itu pesawat luar angkasa milik Peter ternyata berhasil lepas landas tepat sebelum komet itu menghancurkan bumi. Dan pesawat yang ditumpangi oleh 2000 orang itu pun terus melaju keluar angkasa, bahkan hingga meninggalkan galaksi Bima Sakti. Namun meski sudah melakukan perjalanan panjang, orang-orang yang ada di dalam pesawat itu masih hidup karena mereka tertidur di dalam kapsul khusus yang sengaja diciptakan untuk menjaga tubuh mereka tetap utuh selama ribuan tahun. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan selama puluhan ribu tahun, cahaya pesawat itu akhirnya tiba di suatu planet yang memiliki kondisi alam yang mirip dengan bumi. Lalu beberapa pesawat kecil pun mulai turun ke planet tersebut untuk mengantarkan orang-orang yang sedang tertidur di dalamnya. Semua orang kemudian turun dari pesawat untuk menjelajahi planet baru yang akan mereka jadikan sebagai tempat tinggal mereka itu. Tetapi saat Jenny mencoba mendekat salah satu hewan cantik yang ada di sana, tiba-tiba ia malah dimakan oleh hewan tersebut, dan di sana Peter pun akhirnya sadar bahwa hewan itu bernama Bronterok. Di sisi lain, Jason ternyata berhasil selamat dari bencana dahsyat yang diakibatkan oleh tabrakan komet raksasa, sehingga ia kini menjadi satu-satunya orang yang masih hidup di bumi. Bahkan ia sempat memposting hal itu di sosial media miliknya. Lalu film pun tamat. Okelah dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.